Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Atadruna minal muflis?" Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya sama sahabatnya, "Atadruna minal muflis?" Ini Rasul lagi tanya, seperti kalian ini sahabat, Anda tanya, "Atadruna minal muflis?" Apakah kalian tahu apa itu orang yang bangkrut? Sahabat ditanya. Ya, qalu, sahabat bertanya, "Al-muflis fina man la dirham lahu wa mata." Yang muflis itu, yang bangkrut itu pada kami, yang nggak punya dirham, nggak punya barang, nggak punya harta. Paham nggak? Habis buras. Itu bagi kami bangkrut. Itu jawab sahabat. Ya. Boleh Rasulullah tanya begitu biar mereka mengerti. Jadi kalau kita taunya muflis, ya memang begitu keadaannya. Bangkrut, tahu bangkrut ya? Orang bangkrut itu ente punya modal, nggak kembali, udah itu modalnya buras. Ente punya modal 10 juta, kemudian ente dagangin, mestinya kalau jadi 11, 12 atau 20 juta namanya untung. Ini enggak, 10 juta namanya seri. Ini 10 juta baliknya 5 juta. Bang namanya apa? Rugi. Ini 10 juta nggak balik 10 juta. Habis, udah itu harta kejual, utang menumpuk, namanya apa? Habis-habisan, bangkrut. Paham tuh di situ. Nah, ini Rasul nanyanya untuk agama. Kata Rasul, faqala, dijawab oleh Rasul, "Innal muflisa min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, yang orang tersebut datang di hari kiamat, bisolatin, dengan solatnya, wasiyamin, dibawa puasanya, wazakatin, dibawa zakatnya. Cakep gak tuh? Solat, nggak cerita yang nggak solat nggak puasa, apalagi naudzubillah min dzalik. Ini dia bawa tuh, solatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya sempurna. Kan ini selama ini jadi andalan buat kita. Apalagi di mana-mana kita dengar, ayo solat, ayo puasa, bagus gak? Bagus, tapi harus diingetin nih yang lainnya, yang bikin kita jadi bangkrut. Apalagi nggak bawa gituan. Ini kita bawa, maka jangan jadi bangga buat kita dengan amal ibadah. Harus apa? Waspada nih yang akan disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Buat kita, bukan nggak usah orang lain buat kita. Kalau itu terjadi, ya mereka tahu, biar tahu. Ya, siapapun orangnya, ketika dia datang kepada Allah nanti di hari kiamat, dari umatku kata Nabi, dari umatku dawa bersolat. Kalau bukan umatnya Nabi emang nggak ada pikiran itu, nanti masing-masing nabinya. Tapi umatku, mereka bawa solatnya, bawa puasanya, bawa zakatnya. Wayati, tapi dia bawa juga gad syatama hadza, dia telah pernah mencaci orang. Hati-hati tuh main medsos, mencaci, membuli, menghina, apalagi kepada orang-orang baik. Ya, kalau nggak baik jangan juga, nggak usah. Nanti kan inti bawa cacian ini nanti bakal ditanya sama Allah. Nggak usah, udah bersihin hati kita udah. Ya, kalau ada hal begitu biarin, ada Allah yang bakal menghina. Hinaan inti nggak ada apa-apaan, yang ada inti ditangkap nanti. Tapi kalau Allah yang menghina, hancur-hancuran. Anda dibenci orang, di ini, Anda nggak pernah ini. Kenapa? Anda serahkan kepada Allah. Kalau kita ngebales, balasan kita gimana sih? Apalagi itu orang lemah. Tapi kalau Allah yang balas, hancur-hancuran dunia akhirat. Ya, jadi nggak usah ngangkat tangan minta balas. Ada ini janji nih sama Allah Taala. Belum lagi dunia, apalagi akhirat. Ini lagi bicara akhirat. Dia bawa juga tuh orang tersebut dengan apa? Syatamahada, dicaci. Baik dicaci yang di masa hidup maupun dicaci ulama dulu ataupun para sahabat, istri-istri Nabi, sahabat Nabi dicaci maki, atau para tabiin dicaci maki, para salafun soleh, atau yang di hadapannya, atau yang dikenal atau yang tidak dikenal. Wa qadzabahada, nuduh, melemparkan tuduhan kepada orang lain. Orang nggak salah dituduh salah, menuduh orang apapun bentuknya. Wa akala mala hadza, dia makan harta orang. Dengan cara apapun juga, makan anak yatim apalagi, makan antah orang, dengan geser tanah orang, ngejual rumah orang, pokoknya judulnya makan harta orang lain. Wasafakadama hada, dia menumpahkan darah saudaranya. Ya, baik itu melukai, membunuh, ya apaan aja, pokoknya dia menumpahkan darah ini. Wadarabahada, mukul ini.
Nabi bilangnya ini aja, artinya dengan banyak cara. Apakah dengan tangan kosong, dengan barang, dengan apa. Pernah nampar, nyentil. Pokoknya kelakuan-kelakuan zolim. Fayu'to hada min hasanatih. Maka orang yang tadi tuh, yang bawa dengan sholatnya tapi banyak kezoliman, baik dari mulutnya, dari kupingnya, dari tangannya, dari kakinya, dari lisannya. Dari tangan bisa dengan medsos. Yang dibawa juga barengan. Ini yang begini nih, yang sholat, yang puasa, yang zakat, yang haji, yang amal soleh. Gimana yang enggak? Ya. Kemudian Nabi katakan fayu'to hada min hasanatih wa hada min hasanatih, dan diberikan ini dari kebaikannya dan ini dari kebaikannya. Artinya kebaikan-kebaikan yang dibawa diberikan kepada yang tadi dicoci maki atau dipukul atau ditumpahkan darahnya atau yang lain. Pokoknya garis besarnya dizolimin, baik dari tingkat yang kecil sampai tingkat yang besar. Baik secara halus atau secara besar. Pokoknya di mata Allah itu zolim. Maka kebaikan-kebaikan orang yang menzolimi ini, si zolim ini, diberikan pahalanya orang-orang zolim ini kepada. Nah, makanya inti jangan pernah takut ketika orang-orang amalnya banyak, kemudian nyakitin inti lebih girang. Enak banget amal dia buat gua. Gitu aja udah. Ini buat kita. Jangan sampai kita punya amal soleh habis. Karena apa? Berbuat zolim. Fa'in faniyat. Apabila itu binasa habis, kebaikan orang ini karena banyak yang dizolimin, satu orang aja udah boros, apalagi ratusan orang, satu orang, 2, 3, 4. Dikasih semua. Nih, dibagi-bagiin sama Allah Ta'ala tuh kebaikan dia. Ibaratnya kalau kelihatan barang begitu deh. Ya, kebaikannya. Nah, sekarang kebaikan yang zolim ini habis. Ya, faniyat hasanatuhu. Habis sudah kebaikannya. Gobla an yukdo ma'alaihi. Sebelum selesai tuh. Lunas. Apanya? Balasannya. Paham ya? Kan ada pelunasan di situ. Nah, orang misalnya dizalimin 7. Baru dikasih kebaikannya 6. Masih kurang nggak? Belum selesai tuh. Belum lunas. Belum lunas tuh. Nah, bagaimana? Ukhidha min khotoyahum. Maka diambil kesalahan orang yang tadi dizolimin. Ya. Faturihat alihi. Diberikan, dilempar kepada orang yang zolim itu. Paham nggak nih maksudnya? Ya, jadi ketika orang berbuat zolim, kebaikannya ada 7, tapi zolimnya 10, itu kebaikannya 7 udah diberikan. Habis kan? Mau dikasih apaan lagi? Nggak ada. Maka kesalahan orang-orang yang dizolimin, ambil. Tuh. Jadi orang-orang yang dizolimin itu bisa banyak masuk surga, walaupun dia maksiat banyak. Kenapa? Karena terlalu amat dizolimin sama orang. Jadi kesalahan-kesalahan dia di waktu dalam dunia dia diambil. Maka kalau inti tahu hakikatnya orang dizolimin, bahagia dia. Apalagi yang dizolimin orang baik, tingkat derajatnya makin tinggi di sisi Allah. Karena apa? Kesalahannya dikit sama Allah. Diambilin sama orang-orang yang zolim. Sedangkan amalnya yang udah banyak makin meningkat. Jadi apa yang dikhawatirkan di alam dunia ini? Ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa turiha finnar. Kemudian dilemparkan diri ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu lagi temanya. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalahu minhul yawm qabla an yakuna dinarun wala dirham. In kana lahu amalun shalih ukhidhu minhu biqadari mazlamatihi wa illam takun lahu hasanatun ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih." Maknanya sama kayak yang tadi. Ya, maksudnya tujuannya. Tapi di sini Nabi katakan man kanat lahu mazlamatun. Siapa orang yang mempunyai kezoliman. Barang siapa orang yang mempunyai kezoliman li akhihi kepada saudaranya. Ini saudara bukan saudara kandung aja. Ya, sesama muslim. Barang siapa yang dia berbuat kezoliman, mempunyai kezoliman kepada saudaranya min irdihi, dari kehormatan dirinya. Dia zolim kepada orang soal kehormatan diri orang. Di enti bikin apa ya? Bikin cemar. Orang baik enti kata jahat. Orang yang kemuliaannya Masya Allah, enti bilang makar dan sebagainya. Apa aja. Ini buat kita nih. Orang baik enti fitnah, enti tuduh, enti macam-macam deh. Pokoknya enti zolim dengan kehormatannya dia. Au syai'in, atau dengan segala sesuatu, apaan aja. Apakah masalah inti zolim dengan hartanya? Tadi kehormatannya. Tahu ya kehormatannya? Hancur tuh, hancur-hancuran orang ke negara inti.
dengan fitnah, dengan ghibah, dengan hasad, dengan medsos atau sesuainya. Kata Nabi, kalau berbuat begitu orang yang zalim seperti diri kita, fal yatahallalahu min halyum, cepat minta halalnya orang tersebut. Ini buat kita nah, bukan buat siapa-siapa. Ya, kalau orang lain begitu, biarin. Bukan urusan kita. Kalau ada yang bisa menyampaikan, sampaikan kepada siapa aja. Tapi ini buat diri kita. Kalau kita berbuat zalim sama orang lain, maka cepat minta halalnya orang yang kita zalimin. Min halyum, pada saat hari itu, goblah. Sebelum kata Nabi, an la yakuna dinarun wala dirham. Sebelum nanti dinar sama dirham udah nggak berlaku lagi. Di alam dunia masih bisa. Nggak ada lagi tuh harta. Maksudnya apa? Udah mati loh. Udah di dalam kubur atau apalagi di hari kiamat. Sebelum lo mati, maksudnya cepat minta halalnya. In kana lahu amalun soleh, jika adalah dia punya amal soleh, ukhidha minhu bighadri mazlamati, akan diambil, diberikan kepada orang yang zalim sekedar kezalimannya. Kalau inti zalimnya 10, maka amal soleh inti 10 diambil. Permasalahan, ada gak amal soleh kita sebanyak kezaliman kita? Semakin banyak kezaliman kita, semakin banyak amal soleh kita, semakin habis buat orang yang dizalimi. Ini Nabi katakan, wa illam takun lahu hasanatun, jika tidak ada lagi kebaikan-kebaikannya orang tersebut, ukhidha min sayyiati sahibihi, maka diambil kejelekannya, kesalahannya orang yang dizalimi itu, ya, fahumila alaih, dibebankan kepada orang yang zalim itu. Nggak jauh ya, dari dua hadis ini hampir sama. Tuh. Ya, itu berarti kuat gak ini hadis? Kuat, hati-hati kita. Ya, kita ada hubungan kepada Allah, cakep, maka hubungan kepada manusia juga harus cakep. Kalau enggak, rugi kita. Jaga mulut kita, nyakitin gak orang tua kita? Tingkah laku kita nyakitin gak? Itu zalim namanya. Itu apalagi emas harta kita. Kita jadi suami, nyakitin gak istri kita? Istri nyakitin gak suaminya? Anak sama orang tua bagaimana? Orang tua dalam mendidik, semua nanti bakal ditanya. Siapa aja? Bini ente 4 semakin besar tanyanya. Ente berbuat zalim sama bini 4 sama 1 kan beda. Nah makanya silakan nikmatin 4. Tapi kalau 4 ini masuk surga, wah enak banget. Gitu, permasalahannya itu doang. Abang apaan lagi? Ente mimpin jadi RT, berapa warga? RW berapa warga? Gubernur lebih besar gak? Lebih besar. Kalau dia berbuat baik dengan keadilannya, dia cepat masuk surga. Tapi kalau dia berbuat dengan kezalimannya, maka nerakanya semakin besar dia pangkatnya, semakin besar dia masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berat gak jadinya? Berat. Makanya pemimpin-pemimpin seperti sahabat nangis ketika diangkat, bukan berleha-leha bergembira. Kalau pikir begini, nggak mau kita untuk menjabat sesuatu. Jangan salah, apapun kita buat zalim apa enggak? Baik dari kehormatan dirinya, apakah hartanya, apakah apa aja sudah. Ya, ingat, makanya kita suruh belajar. Jadi kita tahu mana itu kezaliman, lawanan dari kata adil. Adil gak kita sama diri kita? Adil gak kita sama istri kita? Adil gak kepada suaminya? Adil gak kepada anaknya? Adil gak dia kepada tetangganya? Adilkah dia sama orang tuanya? Adilkah dia kepada bawahannya? Adilkah dia kepada gurunya? Adilkah dia kepada kawan dan rekannya? Kan itu balikan dari zalim. Nah, itulah kita harus belajar. Apalagi hal-hal ini menyangkut kepada mukminin wal mukminat. Jangan sampai kita nyakitin.